Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Willy Kuswanto. Bersama saya Willy Kuswanto, kita akan mereview film horor yang berjudul Rumah Teteh: The Story of Helena. Adapun yang akan kita review pada kali ini, kita akan mengecek aspek kritik teknisnya dari sisi sinematografi dan pencahayaannya, kemudian desain suara dan musiknya, kemudian editing dan pacingnya, kemudian special effect baik itu dari visual ataupun praktikalnya, dan juga produksi desainnya. Lanjut pada sinematografi dan pencahayaan. Pencahayaan atmosferik yang efektif, sebenarnya pencahayaannya itu menggunakan pencahayaan untuk membangun ketegangan, menciptakan bayangan yang mengganggu dan menyembunyikan atau menyorot elemen penting. Adapun framing dan komposisi yang membangun ketegangan itu adalah dari sudut kamera yang tidak biasa. Misalkan dari sisi low angle-nya untuk karakter yang menyeramkan, serta Dutch angle untuk menunjukkan disorientasi, atau slow push in-nya untuk mendekat pada objek yang menakjubkan. Kemudian konsistensi warna. Palet warna yang konsisten, yang gelap misalnya, untuk mendominasi warna dingin seperti biru, abu-abu, atau hijau tua, serta untuk memperkuat suasana seram, kawan-kawan. Adapun kritik teknisnya dalam film ini, yaitu dari sisi pencahayaan yang terlalu datar dan tidak konsisten. Kalau kita lihat dari sisi pencahayaannya, beberapa adegan terlalu terang sehingga mengurangi misteri, sementara yang lain terlalu gelap hingga detail visualnya yang penting itu tersembunyi. Transisi adegan dengan pencahayaan yang berbeda terkadang terasa penting dan mengganggu imersi. Selanjutnya, dalam aspek teknis terkait dengan kritik film ini, yaitu kurangnya pemanfaatan bayangan dan ruang. Film ini kurang memanfaatkan bayangan untuk menciptakan ilusi atau ancaman yang tidak terlihat. Ruang dalam rumah terasa kurang dimanfaatkan secara sinematik untuk menciptakan uh, klaustrofobia ataupun pengawasan. Selanjutnya, framing yang dimunculkan dalam film ini banyak shot terasa standar dan tidak memberikan kontribusi terhadap suasana horor. Selanjutnya kita akan confirm dari sisi desain suara dan musik. Untuk desain suara atmosferik atau ambience, suara latar seperti derit pintu pada saat dibuka ataupun pada saat membuka box pada film ini, kemudian atau suara-suara tetesan air atau suara-suara yang samar untuk membangun ketegangan rasa yang tidak nyaman. Kemudian terkait dengan efek audio, jump scare audio yang efektif. Jika digunakan jump scare, misalnya, maka audionya harus tajam. Kemudian audionya itu harus mendadak dan memiliki frekuensi yang betul-betul mengagetkan penonton. Kemudian dari musik score yang mendukung emosi. Musik dalam film ini harusnya meningkatkan suasana hati, membangun antisipasi, dan memberikan petunjuk emosional tanpa terlalu mendominasi dialog. Kemudian untuk audio spasial, suara yang terdengar dari arah tertentu, misalnya langkah kaki, kemudian bisikan ataupun bayangan di balik dinding. Kritik pada Rumah Teteh ini terkait dengan desain suara yang kurang detail, kawan-kawan. Suara atmosferiknya terasa minim dan tidak bervariasi. Kemudian akhirnya membuat suara yang tidak efektif dan menciptakan rasa takut. Jadi ketakutannya itu kurang begitu mencekam. Kemudian terkait dengan jump scare audio yang prediktif dan kurang impact. Seperti yang kita ketahui bahwa jump scare audio seringkali terlalu
mudah untuk ditebak atau tidak memiliki dampak yang betul-betul mengejutkan dalam film ini. Kemudian dari skor musik yang kurang membangun atau terlalu klise. Musik dalam film ini terkadang tidak terasa selaras dengan adegan atau menggunakan melodi yang sangat umum di dalam film horor. Kemudian terkait dengan audio spasial, dalam film ini kurang menggunakan pemanfaatan audio spasial. Suara-suara yang terdengar itu seringkali terdengar terasa datar ataupun mono, teman-teman kawan-kawan, dan tidak memberikan dimensi yang dapat membuat penonton merasa lebih terancam. Selanjutnya yang akan kita cek dari sisi editing dan pacing-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa pacing yang terkontrol itu memberikan variasi serta memberikan rasa yang lambat untuk membangun ketegangan yang merayap atau bahasa lainnya slow burn. Cepat untuk adegan aksi atau jump scare. Kemudian ada transisi antara tempo harus terasa mulus, gitu ya. Kemudian editing yang membangun suspense, penggunaan cut yang tepat, shot yang ditahan sedikit lebih lama dari biasanya, quick cut untuk membingungkan matching action dan eyeline, harus diperhatikan agar visualnya terasa alami. Kemudian aktivitas jump scare melalui editing. Menahan shot sebelum ledakan atau visual atau audio menggunakan quick cut yang disorientasi untuk memicu reaksi terkejut. Adapun kritik pada Rumah Tete ini terkait dengan yaitu pacing yang inkonsisten atau terlalu cepat. Beberapa bagian film terlalu lambat sehingga kehilangan momentum. Sementara bagian lain terlalu cepat sehingga penonton tidak memiliki waktu untuk merasakan ketegangan atau bahasa lainnya itu transisi antar adegan terkadang terasa kasar. Kemudian selanjutnya terkait dengan editing yang kurang membangun suspense. Editing yang ada dalam film ini seringkali kurang artistik dan dalam membangun ketegangan. Kurangnya shot yang ditahan atau cut yang sengaja memicu rasa takut dan dapat mengurangi dampak horor. Kemudian terkait dengan jump scare yang kurang efektif akibat editing. Jump scare dalam film mungkin terasa terburu-buru atau kurang dibangun secara visual. Penonton kekagetannya itu tidak sepenuhnya karena tidak ada cukup waktu untuk membangun antisipasi melalui editing. Teman-teman, kawan-kawan semua, terakhir yaitu terkait dengan special effect, yaitu dari sisi visual dan praktikal. Dari sisi efek visual yang mulus dan kredibel, efek visual harus terlihat realistis dan terintegrasi dengan baik dalam adegan, tidak terlalu terlihat seperti tempelan atau terlalu digital. Kemudian efek praktis yang menyeramkan seperti penggunaan riasan atau main wayang gitu ya dalam film ini, properti atau efek animatronik untuk makhluk atau luka dapat memberikan kesan yang lebih nyata dan taktil. Selanjutnya terkait dengan efek itu harusnya digunakan untuk meningkatkan cerita dan horor dan tidak menjadi satu-satunya daya tarik film. Kritik dalam Rumah Teteh itu terkait dengan efek visual yang terlihat kurang halus. Yaitu dalam film ini terkadang terlihat kurang halus dan cenderung murah, mengganggu imersi penonton dan membuat entitas horor terasa kurang mengancam. Kemudian terkait dengan keterbatasan efek praktis, di mana penggunaan efek praktis misalnya riasan-riasan atau dalam film ini ketika memunculkan riasan hantu gitu ya, ketika muncul tiba-tiba mungkin terlihat kurang detail atau kurang bervariasi, monoton begitu aja. Appearance atau
tampilan hantunya atau efeknya yang begitu-begitu aja dan mengurangi rasa takut yang ditimbulkan. Kemudian ketergantungan pada jump scare visual yang kurang inovatif. Film ini terlalu mengandalkan eh, penampakan hantu yang tiba-tiba, namun kurang cukup untuk membangunkan visual efek yang mendukung untuk membuat benar-benar menyeramkan. Mungkin sekian dulu teman-teman kawan-kawan eh, kritik teknis terkait dengan film horor Rumah Teteh The Story of Helena. Sampai jumpa pada kritik selanjutnya.